bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Tuhan setia menopang umat-Mu. Kami mengucap syukur untuk bulan Juni yang telah kami lewati. Kami mengucap berkat untuk bulan Juli yang sedang kami jalani. Kami percaya bersama dengan Tuhan ini akan menjadi bulan yang manis, bulan yang indah, bulan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu bersama dengan teman-teman tim pujian penyembahan untuk membawa hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu pada pagi hari ini. Urapi dia dengan pengurapan yang baru dari kerajaan surga. Di Bibel berkatanya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat ada tanda, ada kuasa, ada mukjizat. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan baik secara online ataupun secara onsite, setiap mereka pulang diberkati luar biasa. Yang sakit pulang berkata aku telah disembuhkan. Yang terikat pulang berkata aku telah dilepaskan. Yang beban berat pulang berkata aku mengalami kemenangan dari Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, apapun nama-Mu, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, kerinduanku ministry pada pagi hari dengan semangat 45, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom, kerinduanku ministry. Wah, lemas sekali, bisa lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Yesusmu luar biasa, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Terima kasih saudara, di tengah hujan dari kemarin tidak berhenti. Tadi saya jalan kemari, gunungnya kelihatan saudara ya. Gunung Sinai kelihatan dari kota Bekasi saudara. Cuaca jangan sangat baik. Ada banyak orang yang lebih memilih menarik selimut, tapi saudara menarik kaki saudara untuk datang cari Tuhan. Dan bilang kiri kanan saudara, katakan kamu gak akan sia-sia cari Tuhan, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Saya akan memberi judul dalam sebuah serial khotbah Injil series atau Injil Kabar Baik. Bagian yang ketiga saya beri judul Karunia yang Menyelamatkan. Apa Bapak Ibu? Karunia yang menyelamatkan. Mari kita buka firman Allah Zakaria 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita boleh kasih dulu tepuk tangan untuk our friend Pastor Michael Panjaitan yang telah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Luar biasa saudara, baru shalom aja jemaat pada rebah tadi saya dengar saudara ya. Apalagi memimpin pujian. Zakaria 4 ayat 6 dan ke-10. Pastor Michael Panjaitan akan memimpin dalam kebenaran firman Tuhan dalam ibadah jam 5 sore. Nanti saudara yang pengen pulang dulu, tidur, makan siang, makan sore dan jam 5 bisa datang kembali. Zakaria 4 ayat 6 dan ke-10. Saya baca ayat yang ke-6, saya baca ayat yang ke-7, demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus terlalu baik. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 7 saudara. Engkau menjadi tanah, ia akan mengangkat, sedang orang bagus sekali batu itu. 8 kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. 9 saudara. Dan tangannya juga akan apa? Maka kamu akan bawa Tuhan semesta alam yang. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca KM 3:2 ya. Sebab pada peristiwa-peristiwa kecil mereka akan melihat batu pilihan di tangan. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah. Sama-sama bilang sama saya, Dia yang memulai akan menyelesaikannya. Sama-sama bilang sama saya, dengan kekuatan Tuhan
Sama-sama bilang sama saya, dengan keperkasaan Tuhan saya akan melakukannya. Yang percaya boleh bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Selamat datang bagi jemaat yang menyaksikan secara streaming dan bagi saudara yang menyaksikan secara onsite di tempat ini. Karunia Allah yang menyelamatkan. Latar belakang dari khotbah atau ayat yang baru kita baca adalah pembangunan kembali bait suci. Pembangunan kembali bait suci. Bangsa Israel mereka baru kembali dari 70 tahun pembuangan di Babel. Yerusalem telah terbelangkai begitu hebat. Kalau saudara bayangin 70 tahun kota Yerusalem sepi, tidak ada penduduknya, hanya ada beberapa orang di sana. Kotanya sudah hancur. Bait suci Salomo yang dulunya begitu megah, begitu luar biasa, kini menjadi tumpukan sampah dan puing-puing. Tugas yang diberikan kepada Zerubabel sebagai wali kota Yerusalem pada masa itu sangat berat, kalau tidak mau dibilang mustahil. Alkitab mengatakan Salomo ketika membangun bait Allah, ia mempekerjakan 150.000 orang. Dan ada kurang lebih 3.000 mandor untuk pekerjaan itu. Tapi Zerubabel ketika dia ingin membangun kembali bait suci, hanya 50.000 orang yang kembali dari Babel. Bayangin 150.000 orang dan sekarang 50.000 orang. Itu pun sudah termasuk orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di kota. Harusnya itu lucu Bapak Ibu. Tapi karena saudara mungkin terlalu tegang pada pagi hari atau dingin saudara. Mungkin di luar karena hujan tadi. Sehingga otakmu juga kena sedikit kedinginan gitu saudara. Dikatakan bahwa ada kurang lebih hanya 550.000 orang termasuk orang tua, wanita dan anak-anak. Salomo pada masa membangun bait Allah memiliki unlimited resource, uang yang begitu luar biasa. Sedangkan mereka hanya memiliki sedikit dana. Tugas ini tampaknya mustahil. Bahkan ada banyak dari 50.000 orang yang kembali dari pembuangan. Mereka nggak fokus bangun bait suci, tapi mereka fokus membangun rumahnya sendiri. Mereka fokus sama kerjaannya sendiri. Bahkan dikatakan belum lagi saudara, ada banyak halangan, ada banyak tantangan, ada banyak penolakan di sana. That's why di situ muncullah yang namanya anugerah Allah. Ketika saudara nggak mampu lagi, di situ tangan Tuhan bekerja. Katakan yes. Ketika saudara udah nggak sanggup lagi, di situ anugerah Allah turun. Katakan amin. Oleh karena itu dikatakan bukan dengan kekuatanmu, kata Alkitab. Bukan dengan keperkasaanmu, kata Alkitab. Tapi tangan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kenapa saya membawa serial khotbah tentang Injil? Mengapa tiba-tiba out of nowhere Gideon Simanjuntak membawa serial khotbah tentang ini? Karena hari-hari ini ada banyak dari kita tergoda untuk hidup dengan kekuatan kita, untuk berjalan dengan kemampuan kita. Ada banyak dari kita hari ini tergoda, kita beribadah, kita beragama, tapi agama kita, ibadah kita pusatkan kepada kemampuan kita. Kita pusatkan kepada kekuatan kita. Saya bilang di awal khotbah saya di seri yang pertama, agama adalah soal kita, tetapi kekristenan adalah soal Yesus. Yang percaya bilang amin. Agama adalah soal kita. Kekristenan soal siapa Pak, Bu? Soal Yesus. Bilang kiri kanan saudara, ini bukan soal kamu, tapi soal Yesus. Bilang sama yang baru ngomong, bilang sama yang baru ngomong, diem aja lu Bambang. Amin. Nah mari kita akan belajar. Mengapa saya khotbah tentang anugerah Allah? Kan hari-hari ini orang sibuk. Saya baru dengar ada yang namanya sekarang judi online. Ada banyak orang yang kena judi online. Kenapa orang judi online? Karena mereka berpikir dengan hokinya, dengan lakinya, dengan keuntungannya, mereka bisa memutar balik keadaan. Ada banyak orang, ada banyak jemaat WA saya, Pak Pendeta, saya terlibat judi online. Saya terlibat pinjol. Ketika bahagia gak pernah WA. Tapi ketika terlibat ingat pendeta. Ada banyak orang hari-hari, bahkan saya baru dengar lagi ada yang namanya, kalau saudara tahu namanya joki Strava. Apa itu Pak Pendeta? Kalau saudara nggak ngerti, Google it. Joki Strava adalah ada sebuah aplikasi olahraga namanya Strava. Aplikasi olahraga itu lagi ngetren di kalangan Gen Z, Gen Z. Gen Z adalah generasi yang kalau marah dia bisa mengalirkan listrik. Nggak ngerti kau?
Ya sudahlah, namanya usaha. Nanti ada yang malam-malam baru ngerti itu dia. Genset. Ada yang ketawa di baru ketawa belakangan itu. Berarti baru masuk otaknya itu. Memang otak kita butuh anugerah. Ada banyak orang hari-hari joki Strava, mereka olahraga bayar orang. Supaya apa? Supaya ditampilkan bahwa mereka habis running 3 kilo. Tapi orang yang lari. Ada nggak? Di Bekasi saya yakin nggak ada. Karena hidupmu udah susah. Ngapain lagi bayar orang? Gue aja susah bayar orang lagi. Tapi apa fenomena ini maksudnya? Sesederhana ini. Bahwa pengakuan terhadap siapa kita hari-hari ini orang sedang kejar. That's why kenapa penampilan performa menjadi yang paling terdepan bagi generasi masyarakat zaman sekarang. That's why hari-hari ini orang berusaha dengan kemampuannya. Makanya judul khotbahnya karunia yang menyelamatkan. Amin kayak apa kayak gitu kayak. Daripada lo diem aja mendingan lo tidur atau gimana kayak gitu. Ada beberapa fenomena atau beberapa penggambaran, ada beberapa tipe, bukan tipe ya. Ada beberapa contoh tentang apa itu anugerah. Di Alkitab dicatat kurang lebih ada 4 gambaran dari anugerah. Yang pertama adalah anugerah yang menyelamatkan. Efesus 4 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca Efesus 4 ayat yang ke-8. Kerinduanku ministry. 3, 2, 1. Iya. Sebab oleh iman itu bukan hasil. Yang pertama ada karunia yang apa? Menyelamatkan. Yang disebut dengan saving grace. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan karena anugerahnya. Katakan amin. Saya udah jelaskan di seri yang pertama. Bukan berarti meniadakan perbuatan. No, perbuatan adalah buah respon dari keselamatan itu sendiri. Perbuatan bukan langkah untuk diselamatkan. Beda langkah perbuatan untuk diselamatkan sama perbuatan karena sudah diselamatkan. Yang kedua ada yang namanya Roma 3 ayat yang ke-24. Apa tipe grace yang kedua? Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dan telah dibenarkan dengan karena apa? Penebusan dalam siapa? Istilah teologinya justifying grace. Anugerah yang membenarkan kita. Apa sih maksud yang dibenarkan? Sesederhana ini, saudara bersalah dan saudara dibenarkan. Tapi untuk dibenarkan ada seseorang yang menanggung harga itu. Kalau kita bilang makan siang gratis, gak ada makan siang gratis. Saudara makan dan ada yang bayar, tapi bukan saudara yang bayar. Makanya kita bilang makan siang gratis, tapi ada yang... Saya kalau makan di Bekasi, apalagi di Mega Bekasi, tim saya saksinya, tidak pernah bayar. Tapi hari Minggu. Kalau di luar hari Minggu bayar. Saya udah ngumpet di mana aja hari Minggu, nggak tahu dari mana. Mata, bukan hanya mata Tuhan, mata jemaat memandang setiap restoran. Saya pernah makan di Leko, udah paling pojok. Sorry ya, saya bukan pendeta mental gratisan. Sorry. Karena saya tahu, saya cuma makan dikit, minta fotonya banyak. Jadi saya udah ngumpet sama tim saya, ngumpet. Tiba-tiba udah mau bayar, sudah ada yang bayar. Saya tuh berapa kali mau bilang kalau mau bayar ngomong dulu. Saya ada istri sama anak di rumah. Biar saya bungkus dulu gitu, biar enak gitu. Itu yang disebut justifying grace, dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena saudara baik, tapi karena Yesus baik. Berikutnya yang ketiga, Titus 2 ayatnya yang ke-12. Saudara, ini akan ada banyak sedikit materi teologi, bukan sedikit tapi banyak. Saudara catat, saudara, jangan hanya bengong. Nanti kalau pulang Gideon khotbah apa? Makan gratis deh. Mari kita lihat Titus 2 ayatnya yang ke-12. 3, 2, 1, iya. Ada istilah yang ketiga dalam istilah teologi namanya teaching grace. Anugerah yang mengajarkan kita. Jadi grace, anugerah itu bukan hanya menyelamatkan kita. Anugerah itu bukan hanya... Kan baru 1 menit yang lalu, bos.
Bukan hanya membenarkan kita, tapi anugerah itu juga mengajar kita. Saudara jatuh dalam dosa, Tuhan pulihkan. Jangan jatuh lagi dong. Halo? Saudara diselamatkan, saudara diampuni dosamu, saudara tadi punya utang dan Tuhan kasih mukjizat, utang saudara dibayar lunas. Jangan bodoh lagi dong. Padahal udah lama kita kenal. Teaching grace, apa itu Pak Pendeta? Anugerah yang mengajarkan kita. Saudara kalau nggak ngerti jangan sok tahu. Ask God. Tanya Tuhan. Tuhan, what should I do? Jangan udah kau lakukan baru kenapa begini. Kata Tuhan, itu bukan tanya, itu laporan, Bambang. Bedakan bertanya dengan melapor. Bertanya sebelum kau lakukan. Melapor udah kau lakukan baru, Tuhan kok gini Tuhan. Tuhan bilang lapet kau. Itu Tuhan versi saya. Yang keempat, biar kita cepat saja. 2 Korintus 12 ayat 8 dan ke-10. Saudara, di sermon khotbah ini is really good. Anugerah Allah turun atas saya. Dan saudara tinggal duduk manis, catat. Nanti pulang saudara diberkati. Dan kalau lihat saya di restoran, jangan lupa. Jangan lupa aja. Saya bener loh, saya makan berkali-kali di sini. Gak pernah hari Minggu tapi. Kalau tengah minggu bayar mulu. Tapi no. Saya tahu jemaat kalau lihat pendeta gak tahanan. Pengen berkatin. Pak Pendeta cuma bisa makan, gak apa-apa. Ini bond listrik saya bilang. Bercanda. Yang ketiga, yang keempat, 2 Korintus 12 ayat 8 dan ke-10. Yuk sama-sama kita baca. Saudara sepi banget, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Di atas kepalamu yang luar biasa dulu buat Tuhan kita. Bilang kiri kanan saudara, hebat kamu, banjir-banjir datang, bilang saudara. Banjir kan dari mukamu kelihatan soalnya. Mukamu lesu lutuh gitu. Mari sama-sama kita lihat 2 Korintus 12 8 dan ke-10. 3, 2 ya tentang ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah, sebab justru dalam kuasaku menjadi. Ayat yang ke-10, yuk baca yuk. 3, 2 ya, sebab itu. Ayat yang ke-11, karena itu aku senang dan rela di dalam, dan oleh karena, kita baca yang kuning dengan semangat 45, 3, 2 ya, sebab ada 4 secara teologia. Walaupun grace is grace, anugerah is anugerah. Gak ada istilahnya ABC, tapi mungkin agar mempermudah saudara mengingat. Yang pertama adalah saving grace. Kasih karuniaku atasmu, justru di dalam kelemahanmu kuasaku. Maka tadi lagu Pastor Michael Panjaitan, kuasamu terlebih. Suara saya beda tipis sama Michael kan? Tipis banget, saya tipis tisu. Isi saya dengar lagunya, aduh Kak Michael tuh kalau nyanyi suaranya empuk banget. Terus saya bilang mirip aku ya, dia ketawa. Saya bilang kamu ketawa, kamu menghina aku sayang. Mirip kok sayang, mirip. Ya mirip lah katanya gitu. Habis itu ketawa lagi dia. Enabling grace, anugerah yang memampukan. Kita nggak mampu. Kita nggak bisa. Gimana caranya lepas dari keterikatan? Nggak bisa. Tapi oleh anugerahnya jadi bisa. Gimana caranya nampar istri nggak nampar istri lagi? Nggak bisa. Tapi oleh anugerahnya jadi bisa. Gimana caranya baca Alkitab konsisten setiap pagi, malam hari konsisten setiap malam? Nggak bisa. Tapi oleh anugerahnya bisa. Gimana caranya bikin rumah Tuhan atas anugerah Allah? Kerinduanku ministry di Bekasi, di Kuningan. Doakan mungkin minggu depan atau awal bulan depan atau awal tahun depan. Pokoknya doakan aja lah. Kita akan buka lagi. Di mana? Rahasia. Kalau diumumin sekarang, kuasamu terlebih.
Ya, enabling grace. Anugerah yang memampukan. Ketika ku percaya. Saya sebenarnya gak mau nyanyi lagu itu, tapi gak tahu juga. Mari kita akan belajar, what is grace? Apa sih anugerah itu? Saya suka banget terjemahan ini. Saya baca berkali-kali, saya baca banyak buku, saya baru ngerti. Bagi saya ini terjemahan yang paling tepat tentang what is grace. Saya banyak baca buku, mungkin orang bilang apa sih grace? Anugerah Allah. Apa sih anugerah itu? Ya anugerah itu yang memampu dan sebagainya. Tapi bagi saya ini salah satu define tentang anugerah yang menurut saya cocok banget sama saya. Apa sih grace? Grace adalah in divine enablement. Dalam pemberdayaan ilahi. Anugerah adalah bukan soal kita, tapi soal Dia. Saya ulang lagi. Anugerah adalah bukan soal kita, tapi soal Dia. Jadi ketika kita bicara soal anugerah, nggak pernah soal si penerima, tapi soal si. Saya ulang lagi. Ketika kita bicara mengenai anugerah, is never about us. Nggak pernah soal si penerima, karena anugerah adalah bicara sang pemberi. Jadi ketika saudara berharap atas anugerahnya, gak pernah soal saudara. And by the way, aduh saya gak layak terima anugerah. Memang anugerah diberikan untuk mereka yang gak layak. Kalau saudara merasa layak, gak turun itu anugerah. Kalau saudara, Pak Pendeta saya gak mampu, justru anugerah diberikan kepada mereka yang gak mampu. Mari kita akan melihat lagi, saudara, mari kita akan melihat lagi. Ibrani. Ayatnya firman Tuhan. Mari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Untuk mendapatkan apa? Makanya kitab bilang, penulis kitab Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ketika saudara punya masalah, jangan takut datang kepada tata anugerahnya dengan iman, agar engkau menerima anugerah dari Allah dengan luar biasa itu. Amin. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, kalimat yang memberkati saya. Kasih karunia yang telah membawa saya selamat sejauh ini, dan kasih karunia yang akan membawa saya pulang. Makanya di Zerubabel dibilang dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikannya. Gak pernah soal saya, tapi soal Yesus. Amin. Ini saya perlu disclaimer ini, biar saudara yang berpikir Gideon kok udah mulai ngajar yang aneh-aneh. No. Saya tidak mengecilkan perbuatan. Saudara ingin tahu lebih jelas, dengar di seri pertama, seri kedua. Kan ada orang gitu dengar 2 menit, langsung kasih judul. Tapi saya percaya di sini nggak ada, karena diam semua. Kasih karunia yang membawa saya sejauh ini, dia juga yang akan menyelesaikannya buat saya. Amin saudara. Kalau bukan anugerah Allah, gak ada ini tempat. Gak ada. Kalau bukan anugerah Allah, ini orang yang di depan khotbah saudara, gak ada. Kalau bukan anugerah Allah, saudara semua di sini, gak ada. Mungkin tadi malam Tuhan gak bangunin. Kalau lagi tidur, cicak satu kuk RT masuk, jatuh. Dokter tanya, kenapa meninggalnya? Keselak cicak. Amin. Mari kita akan belajar, kita cepat saja. Tadi kita udah belajar apa berbagai tipe dari anugerah itu. Nah kita akan masuk apa sih anugerah itu. Biar saudara mengerti. Yang saya ajar ini adalah dasar dari firman Allah mengenai apa itu karunia, apa itu anugerah. Dan doa saya, anugerah, kasih karunia bukan license to doing sins. Anugerah bukan permission to live any way you want. Tapi anugerah adalah
kekuatan untuk kita menang atas dosa. Saya ulang lagi ya. Anugerah yang Tuhan beri bukan buat kita bebas berbuat dosa. Saya tulis, grace is not permission to live any way you want. It's a power to overcome. Anugerah bukan kekuatan, bukan lisensi untuk kita hidup semau kita. Tapi anugerah adalah kekuatan untuk kita menang atas kelemahan kita. Dia memberikan anugerah. Ada orang bilang gini sama saya, kasih karunia itu, anugerah itu seperti kita naik kapal kecil, perahu kecil, dan perahu kecilnya itu menuju ke neraka. Dan anugerah itu seperti pedal, dayung. Semakin kita dayung, maka kita akan selamat, gak api neraka. Terus saya bilang sama dia, itu bukan anugerah. Itu namanya kekuatanmu. Anugerah adalah sesederhana ini. Saudara dan saya harusnya ke neraka, tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia ambil saudara, dosamu dibayar di kayu salib, dan kau diselamatkannya. Amin. Mari kita akan melihat apa itu anugerah. Yang pertama, anugerah dalam Alkitab disebut dengan unmerited. Unmerited. Mari kita lihat firman-Nya, Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Ya, sebab kamu, tetapi ayat yang ke-9, kasih keras suaramu, itu bukan. Jangan ada orang yang, saya percaya di surga gak akan ada orang yang menyombongkan dirinya. Yang setuju bilang amin. Saya percaya di surga gak akan ada orang yang bilang, wah gila gue hebat. No, karena Alkitab saya bilang jangan ada orang yang, saya percaya di surga gak akan ada yang bilang, lo kok bisa masuk surga? Oh karena gue nyanyi, suara gue bagus. Oh kalau bisa masuk surga, oh karena gue pelayanan 6 sesi, 7 sesi. Oh kalau bisa masuk surga, oh karena gue memberi. No, saya percaya di surga kalau ada orang yang tanya, kalau bisa masuk surga, mereka semua akan bilang begitu. Karena darah Yesus dicurahkan di kayu salib. Dan aku percaya kepada darah itu, maka aku diselamatkan. Saya percaya di surga akan penuh dengan orang-orang yang rendah hati, yang menyadari diselamatkan bukan karena dia baik, tapi karena Yesus baik. Amin. Bilang kiri kanan saudara, karena Tuhan baik. Saya kasih contoh saudara, ini foto betapa anugerah Allah turun sama saya. Ini fotonya saudara. Sambil saya undang Dennis pemain keyboard. Ini foto pertama. Ini dia. Banyak orang bilang yang sebelah kanan ini Lee Min Ho, tapi kecebur God. Yang kiri ini Lisa Blackpink, tapi tinggal blacknya doang. Berapa tahun kemudian foto berikutnya. Kok saudara kayak gak bangga gitu sih? Saya pernah munculin foto ini di Instagram saya. Ada yang bilang, Pak Pendeta foto sebelumnya tolong. Sesudahnya. Ada yang bilang, Pak Pendeta dagunya dioperasi ya? Coba foto sebelumnya. Sesudahnya. Sesudah Bambang. Woi sesudah woi. Saya gak bilang saya ganteng, walaupun kenyataannya begitu. Yang mau saya bilang anugerah. Unmerited. The best thing of you not even close to the worst of God. Yang terbaik dari kita bahkan gak dapat mendekati kalau ada yang buruk sedikit pun dari Tuhan. Kalau ada. Walaupun kenyataannya dia sempurna, gak ada yang buruk. What is grace? Apa sih anugerah? Kenapa disebut karunia menyelamatkan? Yang pertama, unmerited. Gak layak. Tapi dilayakkan. Yang kedua, apa itu anugerah? Undeserved. Gak pantas. Tapi dipantesin. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan
Dengan apa? Dengan apa? Karena dalam siapa? Cuma-cuma. Sama-sama bilang sama saya free of charge. Sama-sama bilang sama saya cuma-cuma. Tahu gak arti cuma-cuma? Tahu kan cuma-cuma? Yang di laut itu? Terserah gue. Cuma-cuma. Free. Saya kemarin ulang tahun. Anak saya kasih kado. Papa suka gak? Suka. Saya tanya istri saya, uang siapa? Dari dompet kamu. Itu cuma-cuma gak? Enggak. Gue yang bayar. Istri saya pergi ke mall di video call. Sayang, suka gak? Dipilih baju. Bagus gak? Saya bilang bagus. Keren gak? Keren. Pulang, dia bawa bajunya. Bagus ya. Terus saya mulai tanya, bayar pakai apa? Kartu kredit kamu. Anugerah itu diberi cuma-cuma. Makanya banyak orang Kristen karena diberi cuma-cuma jadi sembarangan. Anugerah bagi orang yang hatinya licik membuat dia jatuh bangun dalam dosa. Suka-suka gitu. Tapi anugerah kalau hatinya kamsya. Tahu kamsya? Thank you. Mau lihat godang. Sheshe. Justru apa? Saudara mau tahu nggak apa yang paling bagi saya laki-laki ya? Bagi kita laki-laki, saya pernah lainnya ada jemaat saudara dia cerita sama saya ketahuan selingkuh sama istrinya. Tapi istrinya nggak marah, nggak ngomel. Istrinya nggak dasar kamu nggak. Tapi istrinya malah makin baik sama dia. Sampai suatu hari suaminya bilang, kok dia baik banget sih? Dia tahu gak sih gue selingkuh? Sampai suatu hari istrinya tahu dia selingkuh dan suaminya bilang, kamu tahu kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu malah makin baik? Kenapa kamu malah nggak marah-marah? Dan ketika ketahuan selingkuh, suaminya bilang, maafin aku. Istrinya peluk dan bilang, Pak, aku nggak akan berhenti berjuang buat kamu. Aku akan setia dampingin kamu. Wow, pengampunan itu membuat suaminya berbalik 180 derajat. Ada yang bilang pendeta saya semangat berbalik 360 derajat. Sama aja lah Pet. Nih kalau 180 itu segini. Apa juga gue jelasin. Undeserved. Bahasa aslinya menggunakan kata karis. Karis. Karis, makanya banyak anak perempuan namanya karis. Kalau engkau punya anak, kasih nama karis, it's good, namanya artinya anugerah. Tapi kalau nama belakangmu niat, jangan. Karis maniak. Karis. Apa sih karis? Kemurahan Allah yang tidak pantas diterima. Kata karis dalam Alkitab dan PB muncul 150. Apa sih karis? Sesederhana ini, tindakan spontan Allah yang berasal dari kasih Allah yang tidak terbatas dalam hatinya, di mana ia turun dari tata penghakimannya untuk menanggung dosa dan hukuman dosa manusia. Dengan demikian memuaskan keadilannya, mempertahankan pemerintahannya, memungkinkan anugerah keselamatan bagi orang yang berdosa yang menerimanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi korban penghapus dosa baginya di kayu salib. Kasih karunia atau anugerah adalah Allah yang bermurah hati kepada mereka yang percaya kepadanya. Sesederhana itu, Allah bermurah hati. Saya suka banget terminologi ini nih. Seperti seorang hakim yang menghakimi anaknya. Sebagai hakim, dia harus menghakimi dengan adil. Betul apa tidak? Bersalah is bersalah, tok. Tapi habis dia mengetok, dia buka jubah hakimnya, dia bayar hukuman anaknya. Jadi bukan berarti anugerah dosa saudara betul diampuni, tapi bukan berarti dosa saudara nggak ada yang bayar. Di kayu salib dilemparkan kepada tubuh Kristus Yesus Tuhan. Maka setiap kali kita memasuki Jumat Agung, kita bilang, wow, kita nangis.
Maka setiap kali kita masuk ke Jumat Agung, ketika kita lihat tangannya dipaku, kita bilang, oh, itu kesalahan saya Tuhan. Setiap kali kita melihat dia dicambuk, kita bilang, oh, cambukan itu harusnya buat saya Tuhan. That's the real grace. Anugerah itu bukan mengubahkan kita untuk berbuat sembarangan, tapi anugerah itu mengubahkan kita untuk tidak lagi berbuat sembarangan. Bisa ngerti bedanya? Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, unearned. Apa unearned? Bukan hasil usahamu, tapi karena anugerah Allah. Kasih karunia adalah dimensi aktivasi ilahi yang memampukan Allah untuk menghadapi ketidakpedulian, pemberontakan manusia dengan kapasitas yang tidak ada habisnya untuk mengampuni dan memberkati. Kapasitas yang tidak pernah habis untuk mengampuni dan memberkati. Selama engkau masih bernafas, selama engkau masih hidup, maka selama itu anugerah Allah tersedia buat saudara. Tapi jangan sia-siakan. Tapi jangan apa? Saya ada video. Ini bagi saya video yang paling pas mewakili apa itu anugerah. Ada seorang bapak anak namanya Rick Hoyt dan Dick Hoyt. Papanya ini punya anak-anaknya punya penyakit namanya cerebral palsy. Dari kecil dia ngalami kelumpuhan. Anaknya pengen ikut lomba maraton, triathlon, yang lari, yang berenang, yang sepeda. Tapi namanya cerebral palsy gimana? Papanya berolahraga berbulan-bulan agar kemauan anaknya bisa jadi kenyataan. Bagi saya ini the real meaning, ini gambar sejati tentang anugerah itu. Silakan ditampilkan.
Apa sih anugerah? Anugerah adalah saya yang di kursi roda itu. Saudara dan saya yang di kursi roda itu. Tuhan ngapain? Dia Bapa yang menopang kau. Mampu gak? Gak mampu. Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa jalan, gak bisa diri. Tapi Bapaknya yang menopang. Kalau Bapa di dunia saja mau melakukan itu, apalagi Bapamu di surga. Amin. That's grace. Itu anugerah. Kamu gak bisa. Tapi kata Tuhan, pegang tanganku, aku pegang tangan kamu. Aku bikin kamu bisa. Kamu gak mampu. Tapi kata Tuhan, bersama dengan aku, kamu jadi mampu. Saya adalah orang yang di kursi itu. Tugas kita ngapain? Hanya mau duduk aja. Hanya mau percaya dan mau taat aja. That's it. Melewati lembah, melewati gunung, melewati tantangan, melewati air. Kata Alkitab, melewati air engkau tidak akan dihanyutkan. Melewati api engkau tidak akan terbakar. Karena Dia Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Video tadi breaks my heart. Bikin saya nangis. And my prayer, doa saya, pulang dari tempat ini, kau ngerti bahwa it's never about you. Never. It's always about Him. Mulai beban itu gak lagi di kamu. Bukan kamu yang harus kasih makan keluargamu. Tapi Tuhan yang kau sembah akan kasih makan keluarga kamu. Bukan kamu yang harus berjuang untuk keluargamu. Tetapi Tuhan yang kau sembah akan memampukan saudara untuk berjuang. Dan hasilmu bukan semak duri, tapi hasilmu adalah diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa saya khotbah ini sesederhana ini? Agar engkau tidak lagi memandang hidup ini berdasarkan kemampuanmu. Tapi kalau kau mulai memandang hidup ini berdasarkan kemampuannya. Doa saya di akhir tahun nanti, saya menantikan akhir tahun itu, saya akan bilang sama Tuhan, bagi saya tahun ini berat banget. Ngeri banget tahun ini buat saya. Tapi lihat, Dia yang saya sembah membuat saya berdiri sampai hari ini. Membuat saya mampu. No. Gak pernah soal Gideon. Kerinduanku ministry is never about Gideon. No. Selalu soal Yesus. Selalu. Always. Yesus. Mari kita tutup Alkitab kita. Perlahan kita bangkit berdiri dalam hadirat Allah. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita sama Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Pada kerinduanku ministry, angkat tanganmu, tutup matamu. Terima kasih Yesus untuk mati bagiku. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur atas kasih-Mu. Ya Allah,
Tuhanku. Ya Tuhanku. Oh, terima kasih. Pagi ini angkat tanganmu bilang terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang bangga untuk anugerahnya dalam hidup saudara dan saya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama dengan iman percaya kita bawa lagu ini di hadapan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku Dengan kasih bilang pagi ini yang tak pernah kupikirkan. tak pernah kupikirkan. Yes. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan Curahkan limpah dalam hidup. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Panggil dia ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi angkat tanganmu bilang ku bersyukur. hanya bagi Dengan bangga ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, naikkan syukur. Oleh anugerahnya kita dimampukan. Oleh anugerahnya kita dipisahkan. Oleh anugerahnya yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Anugerahnya dicurahkan pada pagi hari ini. Engkau yang menantikan anugerah Allah, angkat tanganmu dan minta anugerah Allah. Engkau yang rindu anugerah Allah turun, angkat tanganmu dan bilang anugerahmu yang kami butuhkan. Saya berikan saudara beberapa saat untuk berdoa. Ketika keadaanmu mustahil, di situ anugerah Allah turun.
keadaanmu gak mungkin. Di situ kemurahan Allah turun. Engkau bukan soal siapa engkau, tapi engkau adalah siapa yang kau percayai. Agama tentang kita, tapi kekristenan tentang Yesus. Ubah mindset itu. It's never about you. Bukan soal kuatnya kamu, tapi soal Yesus yang menopang kamu. Kau yang terikat adiksi, kau yang terikat oleh ikatan-ikatan pornografi, seks bebas, terikat oleh yang namanya narkoba, minuman-minuman keras, oleh emosi. Kau yang menjadi hamba oleh ikatan dosa, hari ini angkat tanganmu. Bukan karena kekuatanmu, tapi biar anugerahnya yang turun memampukan saudara. Biar kebaikannya yang turun menolong saudara untuk bebas dari kelemahan itu. Engkau orang tua yang punya anak dan kau bingung dari mana besarin mereka. Gimana uangnya Tuhan? Bagaimana bayar sekolah mereka? Hari ini gak usah pusing, angkat tanganmu biar Bapamu di surga turun tangan memberkati engkau. Hari ini engkau yang rindu punya keturunan dan dokter bilang gak bisa punya keturunan karena inilah, karena itulah, karena penyakit inilah. Gak usah pusingin mereka, angkat tanganmu dan bilang anugerahmu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara yang rindu untuk punya rumah pribadi, secara ekonomi gak bisa bayarnya karena gak ada duitnya, karena gak mungkin pencapaian. Hari ini angkat tanganmu biar anugerah Allah yang buka jalan untuk saudara punya rumah yang indah di bumi. Engkau anak kerajaan surga. Janji firman yang kau tidak mengembara, janji firman yang kau tidak meminta-minta. Engkau yang kekurangan finansial, engkau bingung cari kerja di mana hari ini. Bukan lagi cari kerja, tapi angkat tanganmu minta anugerahnya turun atas saudara. Bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh keperkasaanmu, tapi tangan Tuhan yang akan melakukannya buat saudara. Kalau kau percaya sama perkataan firman, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Angkat tanganmu dan mulai sembah Dia, mulai sembah Dia. Angkat tanganmu dan mulai percaya ada anugerah Allah turun, ada kebaikan Allah turun, ada mujizat Allah turun. Haleluya. Limpah, 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 limpah. Anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan demi kemurahan, kasih demi kasih, membebaskan yang terikat, mematahkan segala kutuk. Haleluya. Amin. 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 Punya iman, terima. Sekarang naikkan doamu. Minta. Minta. Hidup ini terasa jauh lebih mudah ketika bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Anak-anak muda, saya gak peduli seberapa besar gunung yang kau hadapi, minta sama Tuhan biar anugerahnya turun memampukan saudara. Biar anugerah Allah turun atas saudara. Rumah pribadi, kesehatan, pemulihan, apapun itu, bukan karena engkau layak, tapi karena Dia mengasihimu. Kau yang terikat oleh dosa-dosa dan gak mampu keluar dari ikatan itu, hari ini angkat tanganmu biar kekuatannya menolong saudara. Kekuatanmu menolong saudara. Tuhan Yesus yang baik, seperti biasa yang gereja ini lakukan setiap minggu pertama di awal bulan, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu di zaman yang jahat ini tidak mudah membesarkan anak-anak kami, tapi hari ini biar Engkau yang menopang mereka, Kau yang menuntun mereka, Kau yang memampukan mereka. Oh, saudara tidak keberatan? Sama-sama angkat tanganmu bagi anak-anak ini. Bersama dengan para pastor di tempat ini, kami menyerahkan berkati setiap mereka. Dalam nama Bapa, Putra,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak ini, anak-anak kerajaan surga. Tuhan yang memberkati mereka semua. Orkestra bisa mengurapi mereka. Yesus mengurapi mereka. Tidak ada satupun yang dilewati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka anak kerajaan surga, biji mata kesayangan Tuhan. Mereka adalah pusaka dari Tuhan. Kami berdoa, yang jahat tidak punya kuasa. Segala yang jahat tidak punya kuasa. Kami tolak kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Segala yang jahat kami patahkan kuasanya. Kutuk anak haram kami patahkan kuasanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala roh-roh perzinahan, percabulan, LGBT, apapun yang berusaha mengganggu mereka, hari ini kami undang kuasa darah Yesus menutup bungkus mereka. Sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak lemah, panjang umur, kemana melangkah dijaga malaikat. Setiap rupiah yang anakku perlukan, Tuhan Yesus sediakan dari surga. Masa depan yang indah Tuhan berikan. Punya rumah yang indah di bumi dan di surga. Tidak bodoh, tidak pelupa, pandai cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Lucy, kamu kemarin nak? Ya, kamu namanya siapa? Livi. Kenapa nangis? Sedih kenapa? Punya masalah? Sini nak. Masalah apa? Kalau saudara pikir anak kecil gak ngerti apa-apa, saudara salah besar. Anak bisa tahu perasaan orang tua. So hari ini parents, jangan egois. Warisan terbesar yang orang tua bisa kasih bukan rumah, bukan uang, tapi iman kepada Yesus. Livi, kita doa buat Livi. Agar apapun masalah yang Livi hadapi, Tuhan anugerah-Mu turun atas Livi. Orang tuanya diberkati. Sakit hatinya, sedihnya Tuhan balut. Anak ini bertumbuh kembang dalam takut akan Tuhan. Masa depan yang indah Tuhan Yesus sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, hati deh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami akan membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkati setiap tangan yang memberi, Tuhan Yesus membalaskan dari surga. Bahkan berkati setiap mereka yang hari ini mungkin memiliki kesusahan secara finansial. Tuhan yang memberkati secara limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, kerinduan Gumi Ministry, sama-sama kita katakan,